Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata sanjungan yang berhak kita ucapkan selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha indah dan maha lembut yang menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Kemudian salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathul Qorib, karangan Andre Gurta Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, salat merupakan rangkaian ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam dan memiliki rukun-rukun salat tertentu. Salat merupakan rukun Islam yang kedua yang wajib kita laksanakan bagi setiap muslim. Yang membuat salat spesial, yang membuat salat berbeda dari ibadah lainnya adalah cara Allah ketika merintahkan kita untuk melaksanakannya. Coba kita perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan puasa, ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan zakat, Allah cukup merintahkan melalui Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan haji, Allah cukup merintahkan melalui Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segala perkara ibadah cukup melalui Al-Qur'an. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat tidak cukup melalui Al-Qur'an. Allah undang langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Allah dan menerima perintah yaitu salat. Nabi dijamin masuk surga, bahkan surga diciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Nabi pernah berkata, "Buat apa saya salat sedangkan saya sudah dijamin masuk surga? Buat apa saya zakat, buat apa saya puasa, buat apa saya haji sedangkan saya sudah dijamin masuk surga?" Pernahkah Nabi berkata demikian? Tidak. Nabi tidak pernah mengatakannya. Justru Nabi yang sudah dijamin masuk surga, Nabi pula lah yang paling ibadahnya, yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak ada jaminan masuk surga. Kita lah yang lalai dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada dua hal yang penting tentang salat yang diterangkan dalam Al-Quran. Yang pertama, mengapa salat begitu penting ditunaikan? Karena ia menjadi pembeda antara Khalik dan makhluk. Dan jika kita bedakan Tuhan dengan hamba, maka di antara titik penting perbedaannya, kata Allah langsung, itu terletak pada aspek ibadah khususnya salat. Karena itu, ketika Nabi Musa alaihi salam diperintahkan langsung oleh Allah yang disebut dengan kalimullah, yang diajak bicara dan diperkenalkan tentang esensi ketuhanan Allah, maka disebutkanlah perintah langsung oleh Allah untuk menyembahnya dalam bentuk salat. Quran surat Toha ayat 14, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri." Ya Musa, sungguhnya tiada Tuhan selain Allah, kata Allah, maka jika engkau sudah tahu bahwa saya Tuhan, perbedaan Tuhan dengan makhluk, fa'budni, maka kewajiban engkau sebagai makhluk yaitu menyembah saya. Bagaimana caranya Allah, kata Musa, kata Allah, wa aqimis sholata li zikri. Maka cara menyembahku itu adalah melalui salat. Karena itu, bukan cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan salat, bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengajak umatnya untuk melaksanakan salat. Nabi Isa alaihi salam
terdapat pada Quran surah Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail alaihi salam terdapat pada Quran surah Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Begitu pula Nabi Zakaria alaihi salam. Saudaranya Imran terdapat pada Quran surah Al-Imran ayat 38 sampai 39. Ayat 39 tegas mengatakan, "Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau kita urutkan mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Adam alaihi salam, semua melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Husaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nisar bin Ma'at bin Adnan bin Humaisa bin Salaman bin Osh bin Bos bin Kimwal bin Ubail bin Awam bin Nasyid bin Hasa bin Yatlaf bin Tobik bin Jahim bin Maki bin Ay bin Abakor bin Ubay bin Ada'a bin Hamdam bin Simbar bin Yasribi bin Yahsam bin Yalham bin Arawi bin Ay bin Daisan bin Ayhar bin Afnat bin Ayham bin Muksir bin Nahir bin Sarh bin Suwai bin Suwai bin Musu bin Iwat bin Aram bin Qaidar bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Mutari bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falah bin Abir bin Ashar bin Shalah bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamik bin Matawshalah bin Akhnut bin Yar bin Mahlahil bin Kainan bin Yanisa bin Sa'id bin Adam alaihissalam. Mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Adam alaihi salam, mereka semua salat. Dan dalil singkatnya terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya Muhammad, apa yang telah kami wahyukan kepadamu, sudah pula kami wahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan nabi-nabi setelahnya. Mengapa tidak disebutkan Nabi Adam? Mengapa tidak disebutkan Nabi Adam sebelumnya? Karena Adam itu nabi, bukan rasul. Sedangkan nabi diberi risalah untuk pribadi dan kalangan dekatnya. Sedangkan rasul risalah tugas untuk mengajak seluruh umat. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat, maka sampai hari ini kita benar-benar manusia. Jadi jika ada orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, apalagi sholat, terkhusus ketika ia beriman, maka perlu dipertanyakan apakah masih ada iman di dalam hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat kedua, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang yang beriman, kalau ia mendengar nama Allah, kalau ia diperdengarkan nama Allah, akan ada gemetaran di dalam jiwanya atau hatinya. Maka daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan namanya 5 kali dalam sehari untuk menguji jiwa kita. Masih adakah iman? Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, salat satu-satunya wasilah ibadah yang diterangkan dalam Al-Quran untuk memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta untuk salat, kalimat pertamanya itu bukan ibadahnya. Kata Allah, engkau sedang punya masalah apa? Sedang butuh apa? Punya problem apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Wah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah Subhanahu wa taala menempatkan salat pada bagian kedua. Maka kata Allah, "Wasta'inu." Jika engkau punya persoalan, maka mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau kita punya persoalan, bukan bikin status, gak akan selesai masalah itu. Apa yang harus dilakukan, kata Allah, maka wasta'inu, jika engkau punya persoalan, wasta'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah, yaitu yaitu yang caranya bagaimana? Yang pertama, bisobri, dengan sabar,
dan jangan dikeluhkan. Maka muncullah kaidah lain mengatakan mustahil saya titikkan suatu persoalan jika Anda tidak mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau ada orang yang diberikan kesusahan sebesar apapun itu, sesulit apapun masalah tersebut, karena memang Anda yang mampu, karena memang Anda yang sanggup. Jika tidak sanggup, tidak akan diuji oleh Allah. Karena ujian itu berbanding lurus dengan kesanggupan. Maka mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada masalah besar, sebesar apapun itu memang karena Anda yang sanggup, jangan dikeluhkan. Jangan katakan kepada Allah, "Ya Allah, mengapa harus saya?" Kata Allah, "Memang karena engkau yang sanggup, orang lain tidak." Jika kita bisa menerima hal itu dengan sabar, maka muncullah kalimat kedua, wassalah. Maka tunaikanlah salat dan mintakan solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, ada dua hal yang penting yang diterangkan dalam Al-Qur'an mengenai salat. Yang pertama, salat menjadi pembeda antara Tuhan dengan makhluk. Maka kewajiban kita sebagai makhluk menyembah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat satu-satunya wasilah ibadah yang diterangkan dalam Al-Qur'an untuk memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya menutup ceramah saya mengucapkan selamat berbuka puasa kepada yang menjalankan. Yumkin hakadha minni, syukran katsiran ala husni ihtimamikum, wabillahi taufiqi was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.